Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Al-Muqaddar akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi atau juga disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Sistem operasi juga bekerja untuk menjalankan aplikasi atau program yang sudah terinstal di dalamnya. Melalui sistem informasi, komputer dapat dijalankan oleh manusia. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal di dalam komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru dapat diinstal setelah sistem operasi terpasang. Inti layanan dari sistem operasi memberikan tampilan antarmuka pengguna atau user interface, akses ke disk, manajemen penyimpanan data, dan juga penjadwalan tugas. Tanpa adanya sistem operasi, komputer hanya dapat menyala dan tidak bisa diperintah. Adapun juga pengertian sistem operasi menurut para ahli. Seperti M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan dalam komputer. Dan juga menurut I. Rusyams, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan melakukan fungsi-fungsi dasar seperti membuka program aplikasi. Itulah pengertian sistem operasi menurut M. Suyanto dan I. Rusyams. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat menjalankan aplikasi secara bersamaan, akses ke disk, dan lain-lain. Yang kedua, tampilan antarmuka interface. Memberikan tampilan antarmuka yang mudah dipahami sehingga tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan software atau hardware di komputer. Tiga, koordinasi. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai urutan dan benar. Yang keempat, pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau kehilangan dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan aplikasi. Jika ada file yang rusak, aplikasi tersebut tidak akan berjalan dengan normal. Operasi sistem berfungsi untuk melindungi file-file dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Dan yang kelima, penerjemah. Operasi sistem hadir sebagai penerjemah sehingga pengguna dapat menggunakan komputer dengan mudah. Dan selanjutnya, sistem operasi. Ada juga sistem operasi yang diprogram untuk komputer atau desktop dan mobile phone seperti tablet. Sistem operasi untuk desktop. Yang pertama, sistem operasi Microsoft DOS. Operasi sistem ini banyak digunakan oleh komputer IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interface pada sistem operasi ini masih berupa tulisan dan belum ada gambar, yang sekarang dikenal sebagai command prompt. Yang kedua, Windows. Operasi sistem Windows adalah penerus Microsoft DOS dengan tampilan yang memiliki gambar atau GUI. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna jauh lebih mudah mengoperasikan komputer. Yang ketiga, Macintosh atau Mac Operasi System. Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa yang tidak lain adalah anak dari perusahaan Apple tersebut, Steve Jobs. Sama seperti Windows, Mac juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini. Yang keempat, Linux. Linux merupakan operasi sistem yang bersifat open source. Artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai kebutuhan. Tentu hal ini menjadi favorit bagi pengembang mandiri. Karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menambah, atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang kelima, Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada DOS, sistem operasi Unix ini adalah sistem operasi lawas. Memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. Operasi sistem ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meski begitu, Unix mulai ditinggalkan karena tidak bisa mengungguli kelebihan dari sistem operasi yang lain. Selanjutnya, sistem operasi pada mobile. Yang pertama, Android. Sistem operasi ini digunakan sebagian besar smartphone yang ada di pasaran.
Awalnya operasi sistem ini dikembangkan oleh Android Inc., tapi telah dibeli oleh perusahaan Google. Ciri utama dari Android ini adalah pemberian nama sistem operasi cemilan manis di setiap versinya. Sistem operasi ini pengembangan dari sistem operasi Linux. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa ada emblem-emblem nama yang ada di belakangnya. Versi selanjutnya adalah 1.5 yang dinamakan dengan versi Android Cupcake. Hingga akhirnya yang terbaru dengan versi Android 10 yang sudah jauh berkembang dengan berbagai fitur di dalamnya. Yang kedua, iOS. Sebelum adanya Android, Apple telah mengeluarkan sistem operasi di mobile yang dikenal dengan iOS. Jika Mac adalah operasi sistem yang dimiliki komputer Apple, iOS hadir untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone atau iPad. Perkembangan selanjutnya, sistem operasi Apple ini dapat juga digunakan pada Apple TV. Yang ketiga, Symbian. Symbian adalah sistem operasi telepon genggam pada tahun sebelum maraknya HP berteknologi touchscreen. Contohnya seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Yang keempat, Windows Phone. Windows Phone atau sebelumnya dikenal sebagai Windows Mobile adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft khusus pada perangkat mobile. Nokia pernah menggunakan sistem operasi ini, namun tidak terlalu berhasil karena domain Android dan iOS yang tidak terbendung hingga saat ini. Dan yang kelima, BlackBerry operasi sistem. Sama halnya seperti Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan layanan dan sistem operasi milik mereka sendiri. Memang perangkat BlackBerry adalah salah satu perangkat yang sangat populer. Operasi sistem BlackBerry juga sempat disematkan dengan teknologi terbaru mereka yang menggunakan touchscreen. BlackBerry justru makin terpuruk dengan perkembangannya ponsel Android. Itulah penjelasan sistem operasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.